Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo smart people, kembali lagi di RMTV. Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang 9 lingkaran nerakanya Dante dalam The Divine Commedia. Neraka atau Inferno adalah bagian pertama dari Divine Comedy, ditulis pada tahun 1308 oleh Dante. Buah tangan penyair besar Italia ini menginspirasi banyak karya lainnya, termasuk buku terlaris zaman modern dari Dan Brown dengan judul yang sama. Dalam terminologinya, Inferno berarti neraka, bahasa Italia. Begitupun untuk Inferno yang ditulis Dante, menggambarkan visi sang penyair tatkala berjalan-jalan di neraka. Dengan awal cerita narator, Dante sendiri tersesat di hutan gelap, di mana ia diserang oleh 3 binatang buas yang tidak bisa dia hindari. Ia lantas diselamatkan oleh penyair Romawi, Publius Virgilius Maro, yang dikirim oleh Beatrice, atau wanita pujaan Dante. Bersama-sama, mereka berdua kemudian memulai perjalanan ke dunia bawah, mengelilingi 9 lingkaran neraka. Yang pertama, Limbo. Lingkaran neraka pertama Dante dihuni oleh orang-orang non-Kristen yang soleh dan orang-orang kafir yang belum dibaptis. Mereka dihukum dengan kekekalan dalam bentuk neraka paling dangkal. Mereka tinggal di sebuah kastil dengan 7 gerbang yang melambangkan 7 kebajikan. Di lapisan ini, Dante melihat banyak orang terkemuka dari zaman kuno dan klasik, seperti Homer, Socrates, Aristoteles, Cicero, Hippocrates, dan Julius Caesar. Yang kedua, Lust. Di lingkaran neraka kedua, Dante dan Virgil menemukan orang-orang yang diliputi oleh nafsu. Mereka dihukum dengan ditiup bolak-balik oleh angin kencang, sehingga mencegah mereka merasakan kedamaian dan ketenangan. Angin kencang melambangkan kegelisahan seseorang yang dikuasai oleh keinginan untuk gejolak birahi. Sekali lagi, Dante melihat banyak orang terkenal daripada masa kuno dan mitologi, termasuk Cleopatra, Tristan, Helen, dan Troy, dan lainnya, yang berzina selama hidup mereka. Yang ketiga, Gluttony. Ketika mencapai lingkaran neraka ketiga, Dante dan Virgil menemukan jiwa-jiwa rakus yang diabaikan oleh cacing monster Cerberus. Orang-orang berdosa di lingkaran neraka ini dihukum dengan dipaksa berbaring di lumpur yang secara keji dihasilkan dari hujan es yang tak berkesudahan. Lumpur kejam melambangkan degradasi kepribadian seseorang yang terlalu banyak makan, minum, dan kesenangan duniawi lainnya. Di lapisan ini, Dante berbicara dengan seorang tokoh bernama Giaco yang menjelaskan bahwa Guelphs atau kelompok kecil pendukung Paus akan mengalahkan dan mengusir Ghibellines atau kelompok kecil mendukung kaisar yang Dante patuhi dari Florence pada 1302 sebelum Inferno ditulis oleh Dante. Yang keempat, Greed. Di lingkaran neraka keempat, Dante dan Virgil melihat jiwa-jiwa yang dihukum karena keserakahan. Mereka dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu yang menimbun harta dan yang menghabiskannya dengan boros. 2 kelompok ini dijaga oleh sosok bernama Pluto. Dante melihat banyak pendeta, termasuk kardinal dan paus, menempati lapisan ini. Yang kelima, Anger. Lingkaran neraka kelima adalah tempat orang-orang yang murka dan cemberut yang dihukum karena dosa-dosa mereka. Diangkut di atas kapal oleh Pelagius, Dante dan Virgil melihat pertengkaran sengit di permukaan sungai Styx. Saat melewati sungai, Dante didekati oleh Filippo Argenti, seorang politisi terkemuka yang menyita properti Dante setelah pengusirannya dari Florence. Yang keenam, Heresi.
Ketika mencapai lingkaran neraka ke-6, Dante dan Virgil melihat orang-orang bidah yang dikutuk dalam kuburan abadi yang menyala-nyala. Di sini, Dante melihat tokoh-tokoh sejarah terkenal, termasuk filsuf Yunani kuno, Epicurus, dan Kaisar Romawi Suci Frederick II. Yang ketujuh, violence. Lingkaran neraka ketujuh dibagi menjadi 3 cincin. Lingkaran luar menampung para pembunuh dan yang melakukan kekerasan terhadap sesama makhluk atau properti. Di sini Dante melihat Dionysius I dari Syracuse, Guy de Montfort, dan banyak tokoh sejarah lainnya. Sosok mitologis terkenal pun ada seperti Centaurus, sedang menyiksa mereka yang tenggelam ke dalam sungai darah dengan api mendidih. Di cincin tengah, Dante melihat mereka yang bunuh diri telah berubah menjadi pohon dan semak-semak dan diberi makan oleh harpi, makhluk mitologi Yunani kuno. Di cincin dalam ada para penghujat dan pelaku sodomi yang tinggal di gurun pasir yang terbakar dengan hujan lebat dari langit. Yang kedelapan, fraud. Lingkaran neraka ke-8 ini dihuni oleh para penipu. Dante dan Virgil mencapainya bersama Geryon, monster terbang. Lingkaran neraka ini dibagi menjadi 10 bolgia atau parit berbatu dengan jembatan di antara mereka. Di bolgia 1, Dante melihat calo dan penggoda. Di bolgia 2, ia menemukan para penyanjung. Setelah menyeberangi jembatan ke bolgia 3, Dante dan Virgil melihat mereka yang bersalah karena simoni atau praktek suap dan penjualan jabatan rohani. Kemudian antara parit ke bolgia 4, mereka menemukan tukang sihir dan nabi palsu. Di bolgia ke-5 terdapat politisi korup. Di bolgia ke-6 adalah orang munafik. Untuk sisanya, Dante menemukan para pencuri di bolgia 7, para penasihat jahat bolgia 8, pemecah belah pengadu domba bolgia 9, dan para pemalsu seperti alkemis di bolgia 10. Kesembilan atau yang terakhir, Treachery. Terakhir, lingkaran neraka ke-9 dibagi menjadi 4 lapis sesuai dengan keseriusan dosa para penghuninya. Semua warga dibukukan di danau es. Mereka yang melakukan dosa lebih parah akan berada di dalam lapisan es lebih dalam. Masing-masing lapisan itu dinamai berdasarkan 4 individu yang melambangkan dosa manusia, yaitu Saina atau anak Nabi Adam, Antenora penasihat perang Troy, Ptolemaia putra Abubus, dan Yudas Iskariot. Pengaruh Inferno sangat kuat sehingga menuntun banyak tokoh sohor untuk mencoba menerjemahkan isinya dalam berbagai media. Banyak lukisan didedikasikan untuk menarasikan ulang puisi panjang dari Dante. Bahkan beberapa ilustrasi dibuat khusus demi menggambarkan peta Inferno atau merealisasikan 9 lingkaran neraka Dante. Oke, smart people, tadi merupakan kulikan tentang 9 lingkaran neraka Dante di dalam The Divine Commedia. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.